Pernah kepikiran nggak? Uang yang kita kejar tiap hari itu sebenarnya apa sih? Kenapa pemerintah bisa cetak uang seenaknya? Kenapa harga terus naik, tapi gaji nggak ikut naik? Dan, kenapa kita harus kerja puluhan tahun cuma buat bayar cicilan? Hari ini kita bahas kebohongan terbesar dalam sistem keuangan modern. Dan setelah nonton ini, cara kamu melihat uang mungkin nggak akan sama lagi. Dulu orang barter, tukar ayam dengan beras, tukar gandum dengan garam. Masalahnya, barter ribet, harus sama-sama butuh. Akhirnya manusia pakai emas. Kenapa emas? Langka, sulit dipalsukan, tidak bisa dicetak sembarangan. Disinilah uang punya nilai asli. Lalu muncul bank. Orang titip emas, bank kasih kertas bukti simpan. Kertas ini bisa ditukar lagi dengan emas kapan saja. Sistem ini disebut gold standard, artinya uang dijamin emas. Tahun 1971, Presiden saat itu, Richard Nixon mengambil keputusan besar. Amerika menghentikan penukaran dolar dengan emas. Artinya, uang tidak lagi dijamin emas. Sejak saat itu, dunia masuk ke sistem fiat money. Fiat artinya uang bernilai karena pemerintah bilang itu bernilai, bukan karena ada emas di belakangnya. Dan sejak itu pula, pemerintah bisa mencetak uang tanpa batas. Sekarang pertanyaannya, kalau uang bisa dicetak tanpa batas, kenapa kita harus kerja keras untuk mendapatkannya? Inilah yang jarang dijelaskan. Ketika uang dicetak banyak, nilai uang turun, harga barang naik, tabungan kita menyusut nilainya. Itulah inflasi. Inflasi bukan sekadar harga naik. Inflasi adalah pajak tersembunyi. Kita bekerja, menabung, tapi daya beli pelan-pelan hilang. Dan kebanyakan orang tidak sadar. Tahukah kamu, sebagian besar uang yang beredar hari ini bukan dicetak pemerintah, tapi diciptakan dari utang. Saat kamu ambil KPR, bank tidak benar-benar meminjamkan uang yang sudah ada. Mereka menciptakan angka baru di sistem. Artinya, uang lahir dari utang. Dan kalau semua orang melunasi utangnya hari ini, sebagian besar uang akan hilang dari sistem. Karena uang itu memang berasal dari utang tadi. Siapa yang paling diuntungkan? Pemilik aset. Orang yang punya bisnis, investor. Karena ketika uang dicetak, harga aset naik. Properti naik, saham naik, emas naik. Sementara pekerja bergaji tetap seringkali tertinggal. Inilah kenapa banyak orang merasa gaji naik, tapi tetap nggak cukup. Hari ini sistem makin kompleks, uang digital, kris, mobile banking, cryptocurrency, kita bahkan jarang pegang uang fisik. Uang sekarang cuma angka di layar, dan sistem keuangan global saling terhubung. Kalau satu negara goyah, dampaknya bisa ke seluruh dunia. Tujuan video ini bukan bikin kamu takut, tapi bikin kamu sadar. Karena sistem mungkin tidak bisa kita ubah, tapi strategi kita bisa. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Jangan cuma simpan uang, miliki aset. Pelajari investasi sesuai risiko, punya skill yang bisa naikkan income. Jangan konsumtif, karena sistem memang mendorong kita belanja. Uang bukan untuk ditimbun, uang harus bekerja. Sistem keuangan bukan sepenuhnya jahat, tapi juga bukan sepenuhnya jujur. Kalau kamu cuma jadi pekerja tanpa paham sistemnya, kamu akan selalu di dalam permainan. Tapi kalau kamu paham cara kerjanya, kamu bisa mulai main lebih cerdas. Like video ini kalau kamu setuju kalau uang harus dipahami, bukan cuma dikejar. Komen di bawah topik apa lagi yang harus kita bahas. Subscribe sekarang channel Bahas Uang. Karena di sini kita bongkar sistem, mindset, dan strategi keuangan tanpa basa-basi. Dan bagikan video ini, karena literasi finansial itu bukan rahasia, tapi senjata. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.